Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Komputasi Multimedia di sini akan mempresentasikan mengenai proyek akhir yaitu game Dyson Sphere. Dyson Sphere sendiri terinspirasi dari sebuah rancangan megastruktur yang dicetuskan oleh Olaf Stapledon. Game ini intinya berisi tentang sebuah bola yang akan melewati beberapa obstacle dan lintasan serta semacam harus mendapatkan sebuah item atau gem yang kelak akan menambah skor dari pemainnya. Kemudian game ini memiliki genre RZ, di mana kalau misalkan sudah berhasil melewati tantangannya atau melewati garis finish dalam tanda kutip, maka akan bisa naik ke level berikutnya. Namun apabila jatuh dari rintangan, maka akan kalah dan keluar dari permainan. Kemudian akan saya jelaskan pada Dyson Sphere pada proyeknya. Di sini kami menggunakan ada 3 skin, yaitu hard stage, main menu, dan main. Yang 3 lain ini tidak digunakan. Kemudian kami menggunakan aset. Ada ini Games Ultimate Pack, kemudian ada Barrier Pack ini untuk rintangannya. Kemudian ada Broken Flag, ada Low Poly Road Track ini untuk lintasannya. Kemudian ada Ball Pack. Ball Pack ini intinya sebagai pendukung untuk bentuk bolanya agar bisa berwarna seperti itu. Untuk skinnya ini ya ditampil ini menggunakan main menu. Kemudian untuk script di sini ada sekitar 6 script. Untuk action menu dan game manager ini sebenarnya sama, yaitu untuk proses berpindah antar skin dan juga untuk pause dan stop. Kemudian untuk kamera controller ya sesuai dengan namanya untuk mengatur gerak dari kameranya agar mengikuti arah bola. Kemudian ada player controller. Nah, di sini untuk proses mengatur kontrol atau cara menggerakkan dari sphere-nya. Di sini saya tunjukkan bahwasanya kalau misalkan kita menekan keyboard untuk arrow atas, bawah, dan kiri kanan akan bergerak sedemikian rupa. Kemudian di sini ada if else, di mana kalau misalkan menang nanti akan tampil skor, kalah juga akan tampil skor. Kalau misalkan kita mendapatkan gamenya, maka poinnya akan bertambah 1. Kemudian di sini juga ada button untuk play again. Dan kalau misalkan gamenya game over, maka audionya atau suaranya akan berhenti. Kami juga menggunakan audio source dari Unity Asset Store. Jadi semua untuk aset-asetnya yang saya sebutkan tadi itu dari Unity Asset Store, bisa dilihat pada bagian Package Manager di bagian My Asset. Di sini nanti akan tampil bahwasanya setiap aset yang kami gunakan pada project ini akan kami mengambil dari Unity Asset Store, jadi langsung dari website Unity-nya. Prosesnya agak lama. Seperti itu. Mungkin ini akan saya tunjukkan pada waktu presentasi sekalian demo nanti karena prosesnya lama. Oh, sudah. Jadi ini asetnya semua ngambil dari Unity Asset Store. Seperti itu. Baik, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Hadmi Ridwan. Baik, terima kasih Ilham. Kemudian pada tutorial dan penjelasan pembuatan game mechanics, di sini pergerakan karakter dan objeknya pada sphere atau bola bergerak ke kanan dan ke kiri serta maju untuk mengambil item-item. Kemudian untuk itemnya itu bergerak bebas, namun hanya tetap pada satu titik saja atau bergerak di tempat. Kemudian pada objek pick-ups-nya, sphere bola yang apabila gagal melewati rintangan hingga jatuh dari ring atau papan akan mati atau kalah. Kemudian sphere atau bola yang berhasil untuk menyentuh objek kotak kecil maka skor akan bertambah. Dan sphere bola yang berhasil untuk sampai menyentuh objek kotak besar maka game sudah selesai dan akan ditampilkan hasil skor yang diperoleh. Untuk sound, kami menggunakan fitur audio source yang ada pada game engine Unity dengan menambah aset yang diunduh pada website Unity Asset Store, sehingga saat game dimainkan maka akan muncul suara.
Kemudian pada lighting, pencahayaan untuk game ini menggunakan settingan default dari Unity, di mana pada awal scene sudah ada lighting berupa matahari yang apabila objek digerakkan, maka bayangan secara otomatis akan mengikuti posisi cahaya dan objek tersebut. Untuk kondisi menang atau kalah, pemain akan menang apabila melewati semua obstacle dan meraih objek kubus yang paling besar pada ujung lintasan. Sedangkan apabila player jatuh dari lintasan, maka secara otomatis pemain kalah dan bisa mengulangi permainan dari awal. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Yulia. Baik, terima kasih Admiri Buana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang in-game menu. Yang pertama judul, yaitu Design Spare. Yang kedua start. Untuk button start berfungsi untuk memulai permainan. Yang ketiga level permainan. Tampilan yang muncul jika pemain memilih start, maka akan menampilkan 3 pilihan button, yaitu isi, heart, dan back. Untuk isi, button isi digunakan untuk menuju ke permainan level. Untuk button heart, digunakan untuk menuju ke permainan level heart. Untuk button back digunakan untuk kembali ke menu utama. Yang keempat, play again. Button play again digunakan untuk memulai permainan kembali. Button ini akan muncul saat pemain dalam kondisi game over. Yang kelima, next. Button next digunakan untuk melanjutkan permainan apabila pemain berhasil melewati semua rintangan. Yang keenam, button pause digunakan untuk memberhentikan permainan sementara. Yang ketujuh, about. Button about digunakan untuk menuju ke layar about, yaitu berisi informasi mengenai game Design Spare. Yang kedelapan, button help digunakan untuk menuju ke layar help, yaitu berisi petunjuk cara permainan. Yang kesembilan, button exit digunakan untuk keluar dari permainan. Jika pemain menekan button exit, maka permainan akan keluar dari game Design Spare. Selanjutnya, tampilan dari game Design Spare. Untuk yang pertama, yaitu tampilan dari main menu. Layar ini akan menampilkan button start, about, help, dan exit. Selanjutnya, tampilan about berisi tentang button about. Tampilan about menampilkan informasi mengenai game Design Spare. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdihan. Baik, terima kasih Yulia untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan help. Jadi untuk tampilan help ini isinya adalah bagaimana cara kita mengoperasikan game tersebut, tepatnya bagaimana caranya. Jadi di sini jelaskan seperti yang jelaskan tadi, seperti pergerakan, movement, terus untuk mendapatkan poin, terus bagaimana menampilkan poin dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tampilan pilih level. Adapun di sini ada 2 pilihan level yang tersedia, yakni easy dan juga hard. Adapun yang easy sesuai namanya easy atau mudah, dan juga selanjutnya adalah hard yang mana lintasnya itu agak sulit. Selanjutnya untuk penampilan level easy. Jadi ini untuk tampilannya. Selanjutnya scroll ke bawah. Untuk selanjutnya, dan ini untuk tampilan permainan di level hard. Adapun selanjutnya yaitu tampilan pada saat menang. Apabila player ini menang melewati rintangan, nanti untuk gamenya akan menampilkan you win dan juga jumlah skor yang didapatkan, dan juga beberapa button, yakni pada saat menang, play again, dan main menu. Selanjutnya adalah tampilan saat game over. Pada saat bola jatuh ke yang biru-biru itu atau keluar daripada lintasan, maka nanti akan terjadi game over dan juga menampilkan skor yang diperoleh dan tampil untuk button play again. Untuk selanjutnya yaitu tampilan saat klik button pause. Seperti game pada umumnya, untuk pause ini untuk menjeda permainan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai minimum, ada 2 level yang berbeda. Seperti yang dijelaskan pada keterangan di tampilan tadi, dan juga pada umumnya, di sini ada 2 level, yakni easy dan juga hard.
yang SI ini diatur beberapa rintangan itu lebih mudah dan juga lintasannya yang mana tidak terlalu sulit bila dimainkan untuk yang pemula atau awalan. Dan juga untuk selanjutnya yaitu level hard. Level hard ini setara dengan level 2 atau terusan daripada level easy tadi. Yang ini di sini untuk lintasan terus obstacle itu cenderung lebih sulit daripada yang level easy tadi. Untuk selanjutnya ada pun yaitu source materials, untuk link tutorial, aset dan lain-lain di sini tertera di laporan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ilham. Baik, saya akan melakukan demonstrasi terkait gamenya. Saya akan mengoperasikan yang sudah saya build karena kalau masih di dalam project beberapa buttonnya tidak berfungsi seperti button exit. Jadi akan saya buat terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk gamenya? Sudah, Ilham. Sudah, Ilham. Baik. Di sini melakukan tampilan menu utama ya. Ada 4 button. Berisi kalau kita klik about, ini ada tampilan about. Itu penjelasan mengenai gamenya seperti sudah dijelaskan di awal tadi. Ada help untuk panduan untuk mengoperasikan gamenya. Lalu kita klik exit maka akan keluar. Nah, kita coba lagi. Kita masuk ke dalam game. Kemudian di dalam start ada 2 level yaitu easy dan hard. Kita klik back nanti akan balik ke menu utama. Kita klik level easy. Kita akan coba untuk demonstrasi game. Baik, ini kita terdengar ke audio source-nya. Kemudian kita klik sini, maka akan akan terbunyi. Kalau kita klik X, kalau kita klik X, nanti akan kembali ke menu utama dan suaranya akan berhenti juga. Kita klik start, kita klik easy. Ini kalau misalkan ya sudah mendapatkan skor ya, kita restart atau restart, maka akan kembali lagi ke semula dan skor akan jadi 0. Dan kalau misalkan jatuh ke bawah, akan muncul tampilan game over dan juga wall backend serta suaranya audio source-nya akan berhenti. Kita akan coba mengamankan level ini. Nanti akan muncul tampilan dari ini untuk skornya bisa dilihat biasanya pertama apabila kita melakukan objek example. Apabila kita menyentuh yang paling besar ini tampil you win final score 21. Kita klik next, akan ke level 4. Ini konsepnya sama juga seperti yang tadi. Ini button pause, kemudian ada coba mengamankannya. Di sini untuk obstacle-nya juga berbeda warnanya, untuk bolanya juga berbeda, serta dengan item yang di pick up. Jadi bentuknya hexagonal di sini berbeda. Dan kita bisa menambahkannya. Ini konsepnya sama juga ya, kalau misalkan kita jatuh ini nanti juga akan over dengan tampil. Nah, game over coba lagi untuk mengamankannya. Beda dengan level easy, level hard hanya lebih panjang dan lebih sulit dibandingkan level ini. Kita coba mengamankannya. Maaf. Skornya tetap bertambah bersatu karena kami menggunakan tidak dikali. Maksud saya setiap kali ya apa yang misalkan nambah 1 tidak di saya akan ambil berbagai kalau misalkan kita mengklik satu objek nanti akan bertambah dikali 10 atau 100.
berhasil menang, nanti akan tampil you win final score. Klik main menu, akan tampil ke menu utama, kita klik exit, maka akan keluar. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.